Pardurame Art lahir dengan nama lengkap Febrantonius Parasian Sinaga. Sosok seniman yang satu ini sangat cinta akan budaya daerah asalnya. Pelukis kolase ini membuat galanieme atau jerami padi menjadi karya seni lukisan handicraft yang unik dan mempunyai nilai seni tinggi. Karyanya sudah banyak terjual di dalam negeri dan beberapa bahkan sudah terjual ke luar negeri. Pameran yang sudah pernah diikuti diantaranya pameran PGI, Jakarta Artists for Christ, pameran Hotel Shahid Sudirman, dan masih ada beberapa pameran lainnya. Karyanya juga sudah diliput oleh beberapa media cetak lokal, nasional, juga internasional. Pardurame Art juga sudah diliput oleh beberapa media elektronik nasional. Saya Febrantonius Sinaga, pembuat lukisan jerami padi dari Kota Tarutung, Tapanuli Utara. Lukisan jerami adalah satu-satunya karya seni saat ini yang berbahan alternatif atau disebut dengan sampah sawah, yaitu jerami padi. Dengan karya unik ini, saya memadukan antara jerami padi dan ulos, di mana ulos yang saya gunakan adalah ragi hotang yang memiliki warna gelap. Adapun alasan penggunaan ulos tersebut karena adanya keprihatinan dengan ulos ragi hotang yang berwarna gelap yang semakin sulit ditemukan di kalangan orang Batak tersebut. Saat ini Febrantonius Sinaga lagi proses pengambilan bahan jerami, dan kita lihat panennya baru saja. Pak Sinaga lagi memilah satu persatu jerami yang sudah kering ini kita jadikan bahan baku lukisan. Setelah proses filter atau memilah-milah jerami, berikut ini adalah tahapan selanjutnya. Tahapan ini adalah tahapan membelah jerami, mana yang kualitas bagus dan mana yang kualitas yang tidak baik, yang tidak akan kita pakai untuk dijadikan bahan baku lukisan. Dan membelahnya pun harus teliti tentunya, satu persatu kita belah sampai selesai. Setelah kita membelah jerami, kita akan masuk ke tahap berikutnya, meratakan jerami dengan menggunakan alat pemanas tentunya. Dalam hal ini kita menggunakan setrika. Pada tahapan ini suhu setrika sangat berpengaruh. Jika suhu terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi
warna dari jerami, membuat warna menjadi gelap dan tidak akan layak dijadikan sebagai bahan baku. Namun jika suhunya terlalu rendah, maka jerami akan kembali pada posisi semula, jadi akan kembali mengkerut. Satu persatu kita akan ratakan untuk mendapatkan bahan baku yang akan kita proses selanjutnya. Beberapa lukisan hasil karya Febrantonius Sinaga. Saya Saud Poltak Tambunan, saya seorang penulis dan menurut saya punya diferensiasi. Saya dari penulis sastra nasional, tiba-tiba sejak 9 tahun yang lalu saya beralih menjadi penulis sastra daerah, sastra modern, bahasa Batak. Dan ini adalah sesuatu yang baru untuk orang Batak. Saya suka diferensiasi yang diciptakan oleh seorang Febrantonius. Diferensiasi ini adalah bentuk karya lukisan yang terbuat dari jerami. Bahannya melukis adalah jerami. Kita lihat di belakang saya ini ada sebuah lukisan kaligrafi dua bapak kami yang dalam bahasa Arab begitu rapi, begitu detail, baik pilihan warnanya juga, dan lukisan ditaruh di atas ulos Batak. Bagaimana serpihan-serpihan jerami itu disusun sedemikian rupa dan membentuk kaligrafi begitu indah. Ada beberapa lukisan Febrantonius yang juga saya kagumi, tetapi yang paling unik, yang paling saya salut dengan Febrantonius adalah ketelitiannya, ketekunannya, dan keputusannya untuk memilih melukis dengan jerami, sesuatu yang langka. Saya pikir Febrantonius dengan karya-karya normatif ini layak kita apresiasi dengan baik, dan kita berharap akan muncul karya-karya yang lebih dahsyat lagi dari seorang Febrantonius yang tetap mempertahankan keunikannya dan semakin indah, semakin rapi, dan tentu kita butuh orang-orang yang macam ini untuk tetap berada di antara kita. Kita tetap dukung Febrantonius untuk melukis. Febrantonius hebat. Saya sudah mengenal sosok Febrantonius sejak lama. Saya juga tahu perjuangannya menekuni profesi sebagai pelukis. Jatuh bangun dalam menggeluti profesi ini tidak membuat dia menyerah, tapi tetap punya motivasi yang kuat untuk terus berkarya dan berinovasi. Karyanya yang unik terbuat dari jerami yang dipadu dengan kain ulus, membuat nilai seni dalam lukisannya banyak diminati orang, termasuk saya. Beberapa karyanya yang sudah saya miliki bukti bahwa saya sangat menyukai karyanya. Pesan saya buat Febrantonius Sinaga, teruslah berkarya dan tetaplah menjadi seniman yang melestarikan budaya Batak dengan memanfaatkan kain ulus sebagai bahan baku karyanya. Horas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patar Butar. Kebetulan saya bergerak dalam bidang seni rupa, tapi dalam media lukis, khusus memakai media kopi, dan kopinya juga terkhusus dari kopi-kopi dari Sumatera Utara, Tapan Utara, dari Borong-Borong, dan dari
beberapa dari Sidikalang. Kali ini saya ingin memberikan testimoni kepada Lai Febrianto Sinaga. Lai ini sudah saya kenal kira-kira 5 tahun yang lalu. Beliau bergerak dalam bidang seni lukis, terkhusus dalam media dari jerami. Kalau perupa-perupa lain menggunakan media cat air, media cat minyak, tapi rekan saya ini menggunakan jerami, dan jeraminya pun khusus dari Tapanuli Utara yang beliau cari, yang beliau dapatkan, dan menyempatkan waktunya untuk mendapatkan bahan bakunya. Beliau, saya pikir, adalah perupa yang sangat konsisten, yang sangat tekun, di mana hampir 20 tahun dalam berkecimpung dalam dunia serupa, terkhusus dalam media pakai jerami. Beliau sangat konsisten, dan uniknya lagi, media yang dipakai lagi adalah media komponen yang menggunakan latar ulos Batak. Kenapa ulos Batak? Ya, karena beliau juga ingin punya hasrat untuk juga tetap memelihara budaya dari Batak, dari Tapanuli. Nah, untuk teman-teman semuanya, apapun profesi, apapun seni yang Anda geluti, semoga selalu berkarya, selalu berkreasi, dan sehat semuanya. Salam.